Dan itu juga melarang anak kecil itu dieksploitasi ya dalam suatu pekerjaan apapun bentuknya ya, apalagi kalau misalnya kemudian live-nya itu di malam hari anak itu harusnya belajar bukan live. Ini Ruben juga komplain karena di beberapa live TikTok ya nih, di beberapa live TikTok anak-anaknya dipakai. Jadi anak-anak di bawah umur ini kan nggak boleh dong dicari bekerja. Ini bekerja kan, live kan pasti kan bekerja toh. Anak-anak kan nggak boleh bekerja, itu kan dilarang. Even ada izin dari orang tuanya ya harus kedua belah pihak, bukan hanya ibunya. Ruben keberatan anaknya dilibatkan. Apakah karena ini sehingga akhirnya kemudian pengalihan isu dibicarakan mengenai masalah debt collector? Ini ya teman-teman, jadi akhirnya kita perlu jelas semuanya bahwa kalau mengenai masalah mobil itu Ruben tidak pernah membantah, dan memang di dalam pemesanan pun Ruben pesan itu atas nama dia, alamatnya dia. Kalau di pesannya setelah dia bercerai kan begitu ya kata-katanya. Ya ini harusnya lebih jelas lagi debt collectornya kemana menghubunginya. Kan harusnya ada nomor teleponnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Ada alamatnya Ruben, ya dihubungi dong Rubennya. Jangan datang ke rumah orang lain yang nggak ada hubungannya dengan Ruben. Kemudian orang lain itu preskon. Akhirnya kita bisa berpikir, ini settingan atau apa? Atau memang sengaja diundang debt collector datang jika ada sesuatu yang memojokkan Ruben. Ini melebar dia. Karena itu tidaklah terlalu penting, meskipun penting. Yang paling penting adalah bagaimana Ruben bisa mendapatkan haknya untuk bertemu dengan anaknya. Ini tidak. Ngantar sekolahnya tidak diizinkan, ada chatting-chattingannya. Kalau kita mau buka-bukaan boleh saja. Sampai ngemis seorang ayah kepada mantan istrinya untuk bisa menjemput anaknya di rumah dan mengantarkan ke sekolah. Padahal harusnya dia memiliki hak untuk tinggal 2-3 hari dalam 1 minggu. Malah yang diberikan hak untuk mengantar anaknya orang lain. Ayahnya nggak diberi hak. Ini yang Ruben selalu minta haknya. Jangan kita ngomong hal-hal yang lain, karena kalau mengenai masalah mobil, debt collector, harta sih segala macam itu bisa dicari solusinya. Sampai hari ini saya tanya, apakah sudah ada tindakan yang membuat S itu diusir dari rumahnya, nggak lagi bisa menikmati apa yang dinikmati hari ini? Ada nggak kasus yang seperti itu? Nggak ada. Yang besar itu adalah Ruben tidak pernah diberikan lagi hak untuk bertemu dengan anaknya. Ini suatu hal yang salah dengan alasan apapun. Ya, tidak dilakukan seperti apa yang seharusnya yang diperjanjikan, dan kemudian total 2 bulan menurut Ruben itu sudah nggak diberikan sejak dia pulang umroh. Bayangkan ini. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Kalau memang ada mau pertanyaan silakan. Bang, Ya, mungkin ya. alasannya apa Bang? 2 bulan itu tidak diperkenankan untuk... Tanya sama S lah. Apa alasannya? Kalau dia tidak memberikan hak ayahnya untuk bertemu dengan anaknya, ini kan melanggar hak ajasi. Tanya sama S. Jadi jangan bicara mengenai masalah yang lain-lain. Tanya dulu kenapa dia tidak memberikan Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Bang, tapi Ruben dapat jawaban dari Sawena sendiri dulu. Tidak mendapat jawaban. Menurut dia nggak bisa. Ini mana banyak jawabannya ini. Ruben bilang juga dia berpergian. Anaknya nggak dititipin ke Ruben. Padahal harusnya saya mau berpergian, anak sama kamu, kan begitu dong? Ini tidak. Makanya Ruben bertanya, ya dititipkan ke aku kan bisa, tapi tidak. Anak itu kan bukan milik eksklusifnya si S. Gak akan dimonopoli itu anak. Jadi kalau mau tahu kenapa nggak diberikan, tanya sama si S. Bang, izin Bang, balik lagi ke masalah mobil, berarti benar kalau Ruben ada cicilan mobil Range Rover dan tidak pernah menunggak ya Bang? Tidak pernah menunggak. Memang untuk bulan sekarang ini itu ada tanggal yang menurut dia belum jatuh tempo atau mungkin telat 1 hari. Jadi kalau tiba-tiba 1 hari ada debt collector, secara hukum itu nggak dibenarkan.
Kalaupun memang sudah waktunya debt collector datang, harusnya debt collectornya diinformasikan kemana dia harus datang sesuai dengan pemesanan. Ini ada apa ini? Sampai ada orang datang ke tempat yang bukan pada tempatnya. Data lengkap. Yang salah siapa? Harusnya cukup dibilang, loh ini kan datanya seperti ini, Anda jangan kemari, kan kau tahu aku adalah mantan, udah gak ada hubungan, selesai. Kenapa ini menjadi suatu hal yang dibesar-besarkan dan di framing sampai didramatisasi? Yang tertekan Ruben, karena pernah ketemu sama anak. Bang, Sekarang saya tanya dulu, kalau pemesanannya seperti ini, alamatnya di A, jatuh temponya belum sampai fatal. Karena kalau menurut OJK kan suratin dulu, peringatin dulu, baru boleh diserahkan ke debt collector. Ini mana surat peringatannya? Nggak ada. Terus tiba-tiba debt collector datang. Siapa yang salah? Datangnya bukan ke rumah Ruben, sesuai dengan alamat yang dipesankan. Yang salah siapa? Terus kalau misalnya kemudian ada keterlambatan 1-2 hari, siapa sih orang yang di Republik Indonesia ini yang pernah namanya leasing tidak pernah melakukan keterlambatan 1-2 hari? Apakah itu suatu hal yang fatal? Tidak, biasa-biasa saja. Kalau memang bukan kita yang berkewajiban, kita nggak akan mungkin ditekan, kita nggak akan mungkin dipaksa, kita nggak akan mungkin dimarah-marahin. Jadi kalau kita masih tertekan, dari apa tertekannya? Dari ucapannya dibilang tidak, baik omongannya baik-baik aja. Dari apa dong orang tertekan? Karena orangnya seram-seram, berarti udah fisik dong ini. Jadi ini ada sesuatu hal yang harusnya bisa yang membuat dia harus preskon, dan ini menjadi sesuatu hal yang besar-besarkan. Ini biasa saja. Bandingkan dengan tiap bulan bayar sebesar ini, apa mungkin Ruben nggak mau membayar kewajibannya kepada mobil? Ini loh pilihannya. Kita aja mungkin belum tentu. Masih suami istri ngasih uang belanja 200 juta per bulan buat istri kita. Harus dihargai dong. Banyak orang-orang lain yang sudah mantan tidak mau bertanggung jawab apapun. Betul tidak? Ini sudah seperti ini kok nggak dikasih kesempatan untuk bertemu, mengantar anak ke sekolahnya nggak diberikan kesempatan. Ketika kita ribut masalah ini dinaikkan masalah debt collector. Loh, ini apa sih? Bang, izin Bang. Oh Bang, kemarin kan pihak sana, pihak S mempertanyakan nih, kok bisa ada yang ngasih tahu alamatnya si S ke debt collector itu, sedangkan kan itu yang kayak tadi Abang bilang itu kan surat semua alamatnya alamat Ruben itu, gimana Bang? Kok bisa? Kalaupun kok bisa, apakah kita bertanyanya harus ke publik melalui media? Apakah kita harus bertanya ke publik melalui media? Kok bisa ada orang yang datang ke rumah saya bla bla bla? Apakah harus ke media untuk diklaim? Tanya aja langsung ke leasingnya. Selesai urusannya. Bikin surat. Jangan lagi kau datang karena nggak ada hubungan. Selesai masalahnya. Kenapa harus seperti ini? Yang membuat Ruben jadi akhirnya dinilai seolah-olah tidak bertanggung jawab. Lagi nggak punya duit. Nggak punya duit itu bukan kejahatan. Betul ya teman-teman ya? Ya, masyarakat, ayo kita coba sama-sama berpikir logis. Apakah nggak punya duit itu adalah kejahatan? Apakah itu kejelekan? Tidak. Semua orang pasti akan pernah mengalami yang namanya tidak punya duit. Karena hidup ini pasang surut. Yang penting jadi orang, harus menjadi orang yang memiliki akhlak, etika, dan moral. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kalau kita tidak melakukan kewajiban terlambat 1-2 hari, itu kan suatu hal yang biasa dilakukan oleh semua orang. Kalau debt collectornya datang salah alamat, jangan tanyakan kita. Karena kami tidak pernah memberikan data apapun yang berkaitan dengan masalah pihak sana. Nanyanya harusnya ke leasingnya. Yang bertanya siapa kuasa hukumnya. Bukan bertanya kepada masyarakat, masyarakat, masa begini kami heran. Loh, ini apa nih curhat? Tapi curhatnya itu kok kesannya seperti memojokkan klien kami. Makanya kami buka. Klien kami itu orang bertanggung jawab. Untuk orang yang sudah mantan aja dia bertanggung jawab seperti ini, apalagi untuk dirinya. Bahkan kadang-kadang dia menyampingkan, jangan-jangan karena dia mengutamakan ini, telat 1 bulan, 1 hari bayar Land Rovernya. Mau mengerti sedikit dong, jangan mau menang-menang terus. Bang, mungkin masalah tadi yang anak agak sulit temui, bisa digugat nggak sih Bang? Bisa, kenapa bilang nggak bisa digugat? Ini negara hukum. Tidak ada apapun yang orang itu memiliki hak secara absolut yang nggak bisa digugat. Ya, artinya semua orang sama di mata hukum. Ya, jadi kalau misalnya kemudian hal ini terjadi terus, ya bukan tidak mungkin akan ada upaya-upaya hukum untuk memperjuangkan haknya Ruben. Itu hak ajasi yang dilindungi oleh undang-undang. Hak seorang ayah ketemu dengan anaknya.
dan hak seorang anak untuk ketemu dengan ibunya. Ya kan? Jadi ini bisa dilakukan secara hukum. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Bang, komunikasi Ruben dengan S sendiri sampai sekarang bang via chat itu masih terbuka atau udah blokir atau seperti apa bang? Masih chat-chatan. Masih. Ya. Klien kami gentleman, nggak ada yang namanya blokir-blokiran. Jadi bebas. Tuh. Tuh, ada bukti-buktinya. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya masalah debt collector itu cukup tanyakan via chat, selesai urusannya. Kenapa mesti sampai ke media? Kenapa mesti sampai ke publik? Bang, dengan kan ini kan kemarin pihak S dan lawyer udah preskon nih, abang juga udah preskon nih bang. Langkah selanjutnya apa bang? Mungkin akan mediasi, ketemu bareng gitu bang untuk menyelesaikan masalah ini atau udah biarin gitu aja? Kita kan sudah ketemu. Ketika ketemu dengan kuasanya, kan yang pertama kali menghubungi abang kan kuasanya Iya. Ayo kita duduk bareng. Kita duduk bareng. Dia menyampaikan tentang debt collector, kita tampung dan kita klarifikasi. Ininya berarti bukan salah kita, kan begitu. Sekarang kami bertanya juga kepada kuasa hukumnya, bagaimana yang berkaitan dengan anak, haknya Ruben kok belum diberikan. Mereka mengatakan nanti akan dibicarakan dengan kliennya, tapi sampai hari ini tidak pernah ada klarifikasi apapun terkait dengan masalah hak Ruben itu. Yang dibesar-besarkan masalah debt collector. Tapi terkait dengan masalah kepastian Ruben untuk bertemu dengan anaknya, tidak ada jawaban, keputusan, klarifikasi apapun hingga hari ini. Itu yang kami tunggu-tunggu. Bang, kemarin tanggal 11 Ruben menyurati Sarwenda soal peringatan, itu peringatan apa ya Bang? Boleh tahu? Kami menjurati Sarwenda tanggal 11 itu surat pemberitahuan, bukan peringatan. Ya, kami ingin memberitahukan bahwa ada haknya Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi kami ingatkan, jangan lupa kamu ya atas hak Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Jadi bukan disomasi, tapi diingatkan, diberitahukan. Mungkin dia lupa selama ini. Jadi nggak ada yang namanya peringatan. Tapi kalau dari mereka juga sama. Mereka sama menanggapi, oh itu urusannya bla 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 gitu ya. Dan yang paling penting yang mereka sampaikan pemberitahuan tentang tadi itu debt collector, cicilan kan begitu. Jadi ini yang nggak ketemu. Karena sebenarnya itu bisa diselesaikan terkait dengan masalah keuangan, ada pasti ada solusinya. Yang penting anak itu jangan sampai disandera karena satu kepentingan apapun persoalannya, harusnya anak tetap memiliki hak untuk bertemu dengan ayahnya dan sebaliknya. Ya saya kira seperti itu teman-teman. Ada lagi? Ben ini udah pernah ngomong secara personal nggak soal dia dibatasin untuk ketemu anak? Ya sudah lah. Sudah nih emangnya apa? Loh ya itu, apakah salah yang ngantari kok ininya, tantenya, neneknya, semua segala macam. Jadi akhirnya berbagi dengan orang-orang lain. Itu jawabannya seperti ini ya. Tuh. Titipkan gimana maksudnya? Ruben kan bilang, kalau kamu lagi keluar kota nggak bersama dengan anak, titipkan dengan saya. Dia jawabnya, titipkannya gimana maksudnya? Kan dari dulu nggak pernah ada masalah kalau misalnya dia ditemani oleh neninya. Loh, ini kok bicara masalah dulu, sekarang kita sudah pisah Bu. Jadi tidak satu rumah lagi. Jadi kalau misalnya kemudian kamu tidak bisa bersama dengan anak kamu, ya tanya saya, jangan saya bisa. Kan itu pertanyaannya, tapi jawabannya seperti itu. Karena dari dulu nggak, kalau ada halangan ditemaninya nggak ada masalah. Jadi jawabannya tidak selalu. Ya, jadi seperti itu terus. Kan ini kan beberapa kali momen kan di Instagramnya Pak Ruben kan ada nganterin anak-anaknya untuk sekolah ya. Itu cara minta izinnya seperti apa kan? Tadi bilang kalau bolehnya sulit untuk ketemu nganterin anak ke sekolah gitu. Kalau mengenai masalah anak itu kan komunikasinya dengan babysitternya, datang dijemput. Ini sudah nggak boleh lagi. Sudah tidak diizinkan. Ya, terus harus dicek juga postingan-postingan itu yang up to date atau video-video lama yang diposting lagi. Ini harus dicek dulu, Bro. Ya, jadi harus seperti itu. Terakhir kapan sih bang anterin? Ya kan tadi sejak 2 bulan ini nggak bisa ketemu. 2 bulan berarti. Belum benar nggak bisa ketemu.